Hola Mina. Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Season 4 episode 32 atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 32. Führer Ugly benar-benar tidak berdaya di hadapan Golden Sperm. Lalu tiba-tiba ada rentetan tembakan cahaya yang datang dan menghujani Führer Ugly tanpa ampun. Tembakan itu berasal dari Homeless Emperor yang saat itu berjalan menghampiri Golden Sperm. Golden Sperm yang melihatnya datang berkata, "Oh, ternyata Emperor tidak berguna mengkhianati rekannya sendiri ya." Homeless Emperor berkata, "Ini karena aku jijik melihatnya. Dia mengganggu skenario indahku." Saat itu Führer Ugly langsung meludah ke arah Homeless Emperor sambil berkata, "Jangan ikut campur kau." Tapi Homeless Emperor bisa melindungi tubuhnya dari ludah korosif itu dengan mudah. Setelah itu Homeless Emperor membombardir Führer Ugly dengan tembakan cahaya lagi. Tembakan itu datang tanpa henti, menciptakan ledakan asap yang pekat. Atomic Samurai, Iayan dan Mustachio terkejut melihatnya. Atomic Samurai berkata, "Ini akan semakin merepotkan." Sementara itu Führer Ugly sudah terkapar tidak berdaya. Dia berkata di dalam hatinya, "Sangat kuat." Setelah itu dia mulai kabur menjauh dengan cara merangkak sambil berkata, "Awas saja kalian semua, lain kali kalian akan mati." Golden Sperm yang mendengar itu berkata, "Kau pikir ada lain kali untukmu?" Tapi saat itu, Homeless Emperor meminta Golden Sperm untuk membiarkan Führer Ugly pergi. Dia berkata, "Biarkan saja dia pergi, dia masih berguna bagi kita. Dengan tipe seperti itu, kau bisa memperlihatkan kepada mereka betapa kuatnya kita dan membuat mereka tidak sanggup lagi melawan. Pada akhirnya, semangat mereka akan hancur dan memohon untuk menjadi budakmu. Itu cukup menarik bukan?" Golden Sperm lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, aku akan membunuh dia terlebih dahulu." Golden Sperm saat itu mengincar Darkseid yang tubuhnya sedang terbakar cairan asam. Darkseid menangis melihat tubuh yang dia bangga-banggakan selama ini kini hancur karena cairan asam. Dia berkata, "Ototku, kilatan mereka menghilang. Ototku yang sudah kulatih susah payah." Lalu Golden Sperm datang menghampirinya sambil berkata, "Kau kehilangan semangat karena serangan itu." Lalu menangis dan kabur dari musuh. Pahlawan kelas S apa-apaan itu. Kemudian Darkseid berkeringat melihat tubuh berkilau dan berotot Golden Sperm. Dia berkata, "Otot yang lebih tebal dariku dan tubuh yang lebih berkilau. Tidak, ini tidak mungkin, mustahil." Setelah itu Golden Sperm melepaskan pukulan kepada Darkseid. Pukulan itu sangat keras. Darkseid dibuat terhempas jauh, berguling-guling di tanah hingga akhirnya tersungkur di hadapan Atomic Samurai, Iayan dan Mustachio. Mereka bertiga terkejut melihat kondisi dari Darkseid. Saat itu Golden Sperm hanya berkata, "Sangat lemah." Sementara itu Führer Ugly sudah mulai menjauh. Dia masih terlihat sangat kesal. Sambil berjalan dia berkata, "Sial, sial, sial, sialan kalian. Nikmati saja selagi kalian bisa. Perasaan kalah ini membuat tubuhku menjadi semakin kuat. Aku tidak peduli, akan kulumat mereka berdua. Tapi pertama, aku harus makan enak." Lalu tiba-tiba dia mengingat Bang. Setelah itu sambil tersenyum dia berkata, "Silver Fang, saat aku menemukanmu, kau akan kulahap dengan lambat dan nikmat." Saat itu Führer Ugly ternyata masih dipantau oleh para Black Sperm yang tidak ikut bergabung menjadi Golden Sperm. Mereka adalah divisi terpisah yang memiliki jumlah 10.000 Black Sperm. Saat itu mereka berkata, "Dia kira bisa kabur begitu saja. Kita tahu kalau dia makan, dia akan menjaga bentuk tubuhnya seperti itu. Kita awasi dulu, lalu kita sergap dan kita biarkan dia mengering." Setelah mengatakan itu, Metal Bat muncul di belakang mereka. Metal Bat berkata, "Hei, kalian dari asosiasi monster kan? Apakah kalian tahu pemburu pahlawan di sekitar sini?" Black Sperm berkata, "Hah? Siapa kau? Dan siapa yang peduli pada orang yang akan mati sepertimu?" Setelah itu Black Sperm menghajar Metal Bat secara bersamaan. Tapi Metal Bat langsung membalasnya dengan melepaskan pukulan tongkat baseballnya yang membuat para Black Sperm itu hancur seketika. Metal Bat berkata, "Ah, sial, aku belum mendapatkan informasi apapun dari mereka." Sementara itu, King ternyata sudah berpisah dengan Metal Bat. Metal Bat ingin berpencar untuk mengatasi monster yang kabur, yaitu Führer Ugly. Metal Bat pergi menyusul Führer Ugly, sedangkan King pergi ke arah yang berlawanan. Tapi setelah berpencar, King justru hanya mengamati dan bersembunyi di balik reruntuhan sambil berkata, "Apa-apaan? Kenapa mereka selalu ingin berpencar?" Kembali ke lokasi Homeless Emperor. Saat itu dia berkata, "Mari kita selesaikan ini." Lalu dia melepaskan rentetan tembakan
tembakan cahaya yang langsung menghujani Atomic Samurai, Iayan dan Mustachio. Seketika Iayan dan Mustachio langsung bersiap menggunakan pedangnya untuk menahan hujan tembakan cahaya itu. Mereka berdua berusaha melindungi Atomic Samurai yang saat itu masih belum bisa menggunakan pedang matahari. Tembakan itu pun jatuh ke tanah dengan cepatnya dan menciptakan ledakan, tapi mereka masih bisa menghalau tembakan itu menggunakan tebasan pedangnya. Walaupun sangat kesulitan, tapi itu cukup efektif. Hanya saja, mereka tidak akan bisa bertahan terus-menerus seperti itu dalam waktu yang sangat lama. Sedangkan di tempat lain, Gino sudah tidak berdaya juga. Dia dihajar habis-habisan oleh Black Spam. Sementara itu, Child Emperor ternyata masih hidup. Dia kini berada di bawah tanah terkubur setelah terkena tembakan cahaya dari Homeless Emperor. Tepat sesaat sebelum tembakan itu meledak dan mengenainya, robot anjing miliknya melindunginya. Robot anjing itu membawa jubah tembus pandang untuk melindungi Child Emperor dari hal apapun yang berbahaya, dan hal itu yang membuatnya bisa selamat walaupun terkubur reruntuhan. Saat itu Child Emperor melaporkan status yang sedang terjadi, di mana misi utama untuk menyelamatkan tawanan dari markas asosiasi monster sudah berhasil dilaksanakan, dan sekarang misi mereka berubah menjadi membasmi semua monster. Dengan kemampuan Tatsumaki, markas bawah tanah monster sudah hancur, dan sepertinya pimpinan mereka juga sudah kalah. Tapi sejumlah monster tingkat eksekutif sudah muncul, sementara Tatsumaki sudah kelelahan dan mencapai batasnya. Zombie Man dan Amaimax disergap, dan saat ini tidak diketahui kondisi mereka seperti apa. Sementara Child Emperor sendiri hampir mati dan berhasil kabur di bawah reruntuhan. Saat ini dia memprediksi bahwa asosiasi pahlawan sedang dalam kondisi yang sangat kritis. Lalu Child Emperor mengirim pesan kepada Dr. Bofoy menggunakan ponselnya yang saat itu masih hidup. Dia berkata, "Metal Knight, bukan, Dr. Bofoy. Kekuatan yang kau punya sangatlah tinggi. Jika kau tidak bisa bekerja sama dengan asosiasi pahlawan saat ini, kau mungkin akan dianggap pengkhianat karena kau adalah bagian dari kami. Sekarang waktunya untuk bekerja sama dengan kami. Dan juga, oksigen di sini akan habis dalam waktu 10 menit. Jika aku mati, aku ingin menambahkan Zombie Man sebagai pemimpin asosiasi pahlawan di bidang pemikiran psikologis." Setelah itu pesan pun dikirim. Dia berkata lagi, "Semoga kau selalu sehat, dokter. Dari mantan asistenmu, Child Emperor." Saat itu Child Emperor sudah semakin kesulitan untuk bernafas. Dia hanya bisa berharap seseorang datang menemukannya. Jadi untuk menghemat oksigen, dia saat itu mencoba menahan nafas sebisanya. Tapi setelah itu, tiba-tiba puri-puri prisoner muncul tepat di belakangnya. Dia berkata, "Kau di sini rupanya, Child Emperor. Aku datang untuk menyelamatkanmu." Seketika Child Emperor terkejut. Dengan tangan kecilnya, dia meninju wajah puri-puri prisoner. Tapi setelah itu dia menyadari bahwa yang datang adalah puri-puri prisoner. Dia berkata, "Ternyata kau prisoner. Maaf sudah memukulmu." Puri-puri prisoner berkata, "Kasihan sekali. Kau jadi bingung ya? Kau bisa tenang sekarang. Sini aku peluk." Mendengar itu, Child Emperor langsung berteriak, "Tidak usah, tidak perlu." Sementara itu, Gino sudah dalam kondisi yang sangat parah. Dia kehilangan kedua lengan dan kedua kakinya. Tapi dengan mulutnya, dia menggigit baju Tatsumaki yang sudah tidak sadarkan diri untuk melindunginya dari para Black Spam yang saat itu masih mengepung mereka. Black Spam berkata, "Ada apa ini? Kau tidak bisa kabur dari kami ya?" Kemudian setelah itu Black Spam terkejut karena King muncul di hadapan mereka semua. Dia berdiri di atas reruntuhan yang lebih tinggi dari mereka semua. Para Black Spam itu menyadari kedatangan seorang King. Mereka berkata, "Suara ini kan?" Dan momen itu mengakhiri alur cerita One Punch Man Season 4 episode 32, atau bisa dikatakan juga Season 3 Part 2 episode 32. Money